Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lazwar Fajri. Hari ini kita akan membahas topeng Panji. Apa itu topeng Panji? Yuk sama-sama kita temui orang yang lebih mengetahuinya. Kita sudah bersama seorang pemerhati budaya, Pak Sobirin Nur Rasyid. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya di sini ingin mengetahui apa sih topeng Panji dan bagaimana asal usulnya. Topeng Panji yang ada di Cirebon ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sudah dari tahun 1400-an. Bahkan cerita topeng sendiri itu, topeng dan ceritanya itu sudah masuk mungkin sejak abad ke-10. Cerita Panji itu munculnya itu dari kebudayaan Majapahit. Kebudayaan Majapahitnya mengembangkan dari kebudayaan kerajaan Kadiri yang ada di Kediri sekarang. Panji itu adalah sosok nama dari kesatria yang ada di kerajaan dahulu, kerajaan Kahuripan. Ketika kerajaan Kahuripan dibagi dua menjadi kerajaan Jenggala dan Kadiri, kedua kerajaan itu berseteru. Meskipun demikian, di antara suka duka kisahnya manusia, di antara konflik-konflik peperangan manusia, selalu saja ada orang-orang yang kemudian terpaut hatinya dengan lawan jenis dan saling mencintai, tidak membedakan berasal dari negara mana. Itulah yang terjadi kemudian sosok Raden Inu Kertapati atau Raden Panji yang kemudian jatuh cinta pada putri dari negara sebelahnya yang kerabatnya mereka sendiri awalnya, dan kisah cinta mereka terhalang oleh dinding politik. Halangan dinding politik itu kemudian menjadi sebuah cerita Romeo and Juliet versi Indonesia. Kesenian itu yang pertama adalah untuk mengundang minat pengunjung. Jadi dengan tabuhan yang meriah, orang-orang berdatangan, baik pagi hari ataupun malam hari. Untuk topeng Panji ini bagaimana? Pada periode Majapahit, topeng itu sudah jadi bentuk perform hiburan. Topeng itu kira-kira karakternya lebih dari 50 karakter tokoh yang ditampilkan. Nah, sampai di Cirebon itu dari 50-an karakter tokoh itu tinggal 5 tokoh utama, atau paling banyak itu 7 tokoh utama. 5 yang utama itu, yang pertama adalah Panji. Panji itu menggambarkan sosok yang baru lahir, begitu, tapi dunia sekitar itu hingar-bingar. Maka para nayaga, para penggamel, para pemusik yang mengiringi tarian topeng Panji, musiknya begitu meriah, tetapi kemudian tariannya tetap lembut. Karena dia bayi, matanya dia berfokus ke satu titik. Ukurannya adalah ukuran 4 jari. 4 jarinya itu bagaimana? 4 jarinya itu diukur antara dagu dengan bagian tubuh. Jadi segini. Topengnya dipakai, kemudian matanya berfokus ke sana. Itulah gerakan. Dia tidak bergerak kemana-mana, seperti bayi. Yang bergerak bayi itu baru tangannya doang. Begitu juga dalam cerita Panji. Padahal musik hingar-bingar. Begitulah dalam dunia itu dilambangkan. Dunia yang hingar-bingar, dunia yang ramai, dunia yang penuh dengan segala macam. Bayi itu mendengarkan saja, tapi dia dalam bentuk diam. Mungkin hanya dalam bentuk gerakan-gerakan kecil saja. Sehingga kemudian gerakannya dengan selendangnya, penari topeng itu mungkin dia cuma meremas-remas ini doang. Meremas-remas, lalu kemudian dilepas. Karena memang begitulah gerakan bayi. Tapi itulah manusia yang utama.
manusia yang utama itu dimulai dari bayi yang suci, dan kemudian hingar-bingarnya dunia ini harusnya tidak mengubah karakter kesucian orang. Sampai saat ini Topeng Panji masih sering diselenggarakan untuk media hiburan atau ada yang lain? Sentral-sentral kesenian topeng itu banyak. Ada mungkin yang agak dekat dengan cerita Panji itu di Losari. Lalu kemudian ada Selangit, berdekatan dengan Selangit Alianyar. Di dekat Selangit juga ada topeng Palimanan. Di Gegesik juga ada topeng. Di daerah Beber di Majalengka, di Pekandangan Indramayu, di Celeng, sampai di Pusaka Nagara di Kabupaten Subang, kita akan ketemu dengan sentra-sentra kesenian topeng. Artinya kesenian topeng itu masih hidup di masyarakat hingga sekarang. Sanggar-sanggar tarinya yang sekarang itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus tari topeng. Sekolah-sekolah menyelenggarakan ekstra kurikuler, antara lain berbentuk tari topeng. Pemerintah atau dinas pendidikan menyelenggarakan festival-festival semacam festival tarling, festival topeng, sehingga kemudian masih tetap hidup kesenian topeng ini. Sekalipun untuk orang yang hajatan menanggap topeng ini sudah berkurang jauh. Demikian perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Yuk sama-sama kita lestarikan budaya asli Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.